Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajari bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan salah satu bagian dari agama kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sejatinya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ya bagaimana tidak? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Bahasa Arab ini disebut dengan bagian dari agama karena hadis Nabi SAW pun berbahasa Arab. Bagaimana tidak dikatakan bahasa Arab adalah bagian agama? Kalau seandainya kita sholat tidak sah kalau kita tidak menggunakan bahasa Arab, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita menuntut ilmu, terutama bahasa Arab yang merupakan ilmu alat untuk kita mempelajari bidang-bidang ilmu yang lainnya. Baik, alhamdulillah kita ini apa ya? 18 tambah 3, 21. Kita bahas latihan pada halaman 18 ya Pak ya? Ya, ini 18. Iya, ini dia. Halaman ke-18 ya. Di sini coba saya lihat Pak Amir jawabnya. Iya. Ini bagus sekali Pak. Gimana caranya Bapak bikin kayak gini Pak? Di PDF kan ini? Oh, di ini Ustaz saya PDF-nya yang saya ambil terus saya tulis. Oh gitu. Canggih Pak Amir ini, Iya. Masya Allah. Ini sekalian tadinya mau tulis tangan, cuma sekalian coba-coba virtual ininya di laptop karena jadi bisa jadi. Iya. Gitu. Tip nomor 1 ya Pak ya. Iya, Ustaz. Dari kata tolibun. Nah di sini betul ya Pak. Pak Amir mengatakan tolibani, tolibaini. Nah kalau ini Ya. Pak Amir salah, huruf titik 2-nya itu bukan di atas Pak, di bawah harusnya. Oh, iya iya iya, Tolibaini ya. Kelihatan nggak punya Bapak? Ya, kelihatan Ustaz. Saya lihat di ya. Ya, Tolibaini Pak harusnya huruf Amir ya. tulisnya tolibatani. Nah ini ada Ini tak ya. ya, harusnya di bawah ya, Ya, ya. tolibaini. Tolibaini ya. Pasti ini salah ketik Pak kalau Ana berbaik sangka ya. Kemudian di bentuk jamaknya benar ini ya, Pak Amir menulisnya tulabun. Tulabun, betul ya? Ya, Tulabun. tasdidnya yang kurang Ustaz ya. Ya, kurang Tasdid. tasdidnya. Ya, tasdid. Ya. Kemudian untuk nomor 2, tolibatun, ini betul ya, tolibatani Oh, atau Tolibatani. tolibataini. Tolibatani Ya, ya. ini mumtaz ya Pak ya. Kemudian bentuk jamaknya, nah ini betul juga, yaitu jamak Tolibatun. muannas salim, tolibatun. Ya, masuk rumus atun ya Ustaz Iya, ya. betul. Atun. Lanjut nomor 3 Pak ya, amilani, betul. Amilai ini juga betul ya, dari kata amilun, amilani au amilaini, betul. Kemudian untuk bentuk jamaknya juga betul, taksir ya Pak ya. Dia Taksir ya bukan Ustaz. dia bukan apa namanya mudzakkar salim tapi taksir, jadinya ummalun, betul sekali ini. Lanjut nomor 4, amilatun. Nah, amilatun muannas dari amilun artinya pekerja Pak ya, pekerja perempuan. Ya, Muannas amilatani atau Ami. amilataini, betul. Ini. Ya, betul.
Jamaknya juga betul. Amilatun. Dia jamak muannas salim. Muannas salim. Betul. Kemudian nomor 5, ustazun jadinya ustazani atau ustazaini juga betul. Ini. Betul. Kemudian bentuk jamaknya jamak taksir. Nah, ini kurang tak marbuto, Pak. Oh, tak marbuto ya, ya. Jamaknya asatizatun, asatizatun dan tidak ada ya. Ya. Asatizatun tanpa ya. Iya, itu aja paling dikoreksi ya, Pak ya. Asatizatun tanpa ya, belakangnya tak marbuto. Kemudian nomor 6, ustazatun, betul di sini ya. Ustazatani. Nah, ini Pak kurang taknya, Pak. Iya, Nomor 6. Oh, ya, ya. Harusnya ini ustazah. Tani ya, Ya, tani yang panjang Ustaz ya, harusnya. Ya, tani. Karena dia 2. Ya, ya, ya. Kemudian ustazata ini betul. Ustazata ini betul. Bentuk jamaknya betul juga ini Pak ya. Ustazatun betul. Ustazatun betul. Kemudian nomor 7 mudarrisun. Ini juga betul ya Pak. Mudarrisani, mudarrisaini. Jamaknya, nah ini Bapak cuma tulis 1 ya. Harusnya 2 Pak ya. Mudarrisuna atau mudarrisuna. Sina ya. Dia una dan ina. Ina. Ya, mudarrisina. Ini kurang 1 aja Pak. Tambahin Pak ya. Ya. Kemudian nomor 8 mudarrisatun. Ini betul ya. Mudarrisatani atau mudarrisataini. Betul. Kemudian jamaknya mudarrisatun juga betul. Jamak muannas salim. Nomor 9 juga betul. Rojulun, rojulani, rojulaini betul. Jamaknya rijalun juga betul. Nomor 10 masjidun, masjidani, masjidaini juga betul. Jamaknya masajidu betul. Masajidu betul. Ini betul sekali Pak. Tanpa tanwin ya Pak ya. Karena masajidu termasuk yang tidak boleh ditanwin. Baik. Kemudian latihan yang kedua Pak ya. Cocokkan domir di kotak kanan dengan kotak kiri. Ya. Muslimatun A. Betul. Hiya muslimatun. Betul. Nomor 2 B. Huwa muslimun juga betul. Huwa muslimun juga betul. Ya, karena jumlahnya 1 Pak ya. Ya. Yang C, kita lihat C. Muslimatani. Lihat Pak, muslimatani berarti 2 Pak. 2. Jadi jawabannya? Nah, kalau 2 antuma 2 Ustaz. Betul, antuma betul. Nahnunya? Ini salah nahnu ya. Nahnu tidak harus, ada Pak ya. Ya, salah itu ya. Betul. Jadi jawabannya antuma muslimatan. Antuma, ya. Yang D Pak, muslimatun. Muslimatun berarti jamak perempuan berarti hunna. Hunna betul sekali. Betul. Betul. Kemudian muslimuna, jamak laki-laki berarti hum. Betul. Terakhir muslimani. Nah, ini juga 2 ini Ustaz. Harusnya antumah kan? Antuma muslimani. Oh iya, berarti Bapak betul nih jawab nih. Nahnu dan cuma antuma. Yang nahnu harusnya kosong itu Ustaz ya kan? Iya, betul. Ya. Betul. Ya bisa juga karena tidak ada bilangan musanna kan di nahnu. Jadi nahnu muslimatani boleh, nahnu muslimani juga boleh. Karena nahnu ini untuk lebih dari 1 ya, tidak ada bentuk 2. Betul Pak, betul semua nih Pak Amir ya, Masya Allah. Latihan berikutnya Pak, contohkan domir. Nah ini
Antum tullabun. Nah, betul ini Pak. Antum Ya. tullabun. Benar ya? Kemudian yang B, Ya, Ustaz. tolibatani. 2 ini jawabnya. Dua perempuan. Ya, antuma tolibatani. Betul juga. Ya, antuma. Ini tolibani 2 Pak ya. Tolibani Nah, ya. ini juga benar ya. Berarti Antuma. dua. Ya. Antuma. Uma juga tuh. Ya. Ya, jadi jawabannya benar tuh BC. C. Kemudian yang D, tolibatun. Berarti jamak perempuan. Jamak Berarti perempuan. hunna. Ya, D. Ya, Hunna. D ya, hunna tolibatun. Kemudian yang E, tolibatun. 1 Pak. Satu perempuan. Berarti Satu. hia. Nggak ada di sini Ya. ya Pak. Anti berarti Anti anti. ya, anti Anti ya. tolibatun. Terakhir tolibun Pak. Tolibun berarti anta itu Ustaz. Anta. Anta tolibun. Nah, Mumtaz ini betul semua Pak Amir ya, Masya Allah, tabarakallah. Mumtaz, berarti Pak Amir cuma salah 2 Pak. Salah 2 dan kurang 1 ya. Iya, iya Ustaz. Jadi, Salah di ini tadi yang di atas tolibani ya. salah titik gitu ya. Kemudian di mudarrisuna belum ada mudarrisinanya, sama asatizahnya kurang tak. Iya. Anak kasih nilai 90 ya untuk Pak Amir. Tabarakallah. Baik. Udah ada yang gabung Pak? Belum ya? Belum. Kita masih berdua aja nih. Wah, ini kenapa? Gimana cara saya biar invite ini? Mungkin masih kerja mungkin Pak Dedi itu kemarin kelihatannya dia. Oh, lagi di jalan waktu itu ya? Ya, waktu itu di jalannya kalau. Pak Alwi gimana Pak Alwi? Pak Alwi. Ya udahlah, nggak apa-apa Pak. Kita jalan aja Pak ya, lanjut ya. Ya. Hari ini adalah pertemuan yang ke berapa Pak? Keempat Ustaz, keempat, kelima, ya. Keempat ya. Keempat. Berarti ini Pak ya. Pengenalan tasrif. Tasrif istilahi, fi'il sulasi mujarad bab 1. Nah, kemarin kan kita sudah bahas Pak ya, tasrif. Tasrif itu sorof, sorof itu tasrif. Nah, dalam tasrif ini terdapat 35 bab. Ada 35 bab ya Pak Amir ya, masih ingat kan? Ya, 35. Namun yang kita bahas hanya 22. 22. Dari 22 itu yang kita fokuskan hanya 18. 18. Karena 18 ini yang paling sering kita akan gunakan, yaitu terbagi menjadi 6 sulasi mujarrad, sulasi mazid. Betul? Ingat ya Pak ya? 6 sulasi mujarrad, 12 sulasi mazid. Jadi total ada 18. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah menjelaskan jenis tasrif istilahi dan lughawi. Ini sudah kita bahas kemarin. Istilahi itu apa, Pak? Istilahi itu berarti perubahan. Perubahan kata ya, perubahan kata. Perubahan kata. Perubahan kata. Karena perubahan makna, Karena perubahan makna. Oke. Baik. Nah, ini ada berapa bagian Pak kemarin kita jelaskan yang istilahi? Ada 10 tapi difokuskan ke 7. 7 saja. Masih ingat Pak nama-namanya? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, ismun apa kalau pelaku, ismun fa'il, ismun maf'ul, kemudian kemudian fi'il amr, terakhir fi'il apa, fi'il larangan, nahi nahi ya. Nahi. Nah, Masya Allah, mumtaz, tabarakallah Pak.
Berarti nomor 2 juga sudah ya, menjelaskan 7 bentuk tasrif istilahi. Mumtaz. Kemudian yang ketiga, mengenal wazan dan kenapa diambil dari huruf fa, ain, lam. Ini yang insya Allah kita pelajari hari ini. Kemudian menjelaskan wazan tasrif bab 1, ini juga insya Allah hari ini. Kemudian menjelaskan bahwa masdar sifatnya sama'i atau ya pendengaran saja, tidak baku. Kemudian yang keenam menjelaskan bahwa hamzah pada fi'il amr adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa, Pak? Hamzah wasol itu ya hamzah yang ya saya pahami hamzah yang tidak dibaca ketika wasol ya, tapi dibaca ketika gimana? Ya betul, itu yang Bapak sampaikan itu betul. Namun secara zahirnya, fisiknya, hamzah wasol adalah hamzah yang tidak ada hamzah di atasnya. Jadi alif yang tidak ada hamzah di atasnya itu hamzah wasol. Ya, secara umum gitu. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Pak Amir betul. Kalau dia dibaca sambung tidak dibaca. Contohnya ismun. Kalau dibaca sambung wasmuhu. Jadi huwa ismuhu, wasmuhu ya. Kemudian yang terakhir 7 menjelaskan tips menghafal wazan fi'il amr dan nahi, yaitu lihat fi'il mudhari'nya. Nah, ini nanti kita lihat fi'il amr ini mudah sekali, Pak, ya. Insyaallah nanti kita bahas. Nah, ini ada latihan nanti, latihan tasrif. Ya, di sini latihan mencocokkan dhamir dengan kata, ini sudah. Tugas hafalan domir sudah kemarin, masih hafal wahumahum Pak ya? Tugas sudah ya insyaallah. Nah, ini tugas tulis menerjemahkan 5 kata sesuai domir. Ini juga belum, ya nanti kita tugaskan ini. Kemudian latihan tasrif bab 1 halaman 48, tugas hafalan wazan bab 1, tugas tulis tasrif 3 fiil dari bab 1. Insyaallah kita belajar hari ini. Bismillah. Baik, kita masuk ke pembahasan Pak ya. Halaman berapa kita kemarin, Pak? 2. Sampai sini ya? 23, ya. Sampai sini ya. Oke. Ini sudah. Oke. Ini sudah kita bahas. Langsung saja ke sini. Nah, tabel wazan tasrif. Ini, Pak. Yang dimaksud bab itu dari kanan ke kiri, Pak ya. Bab 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya Pak ya. Jadi yang dimaksud bab 1 itu ini Pak, sepanjang ini Pak. Nah, sepanjang ini tuh namanya bab 1. Nah, ini bab 1. Inilah yang insya Allah kita pelajari hari ini. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, nanti ada fi'il-fi'ilnya yang mirip dengan ini. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Nah, itu ada dia. Kataba yaktubu. Nanti ada juga fa'ala yaf'ilu. Ini udah bab 2 nih ya. Bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Ya, bedanya di sini. Baik. Coba Ana cari dulu, ada nggak penjelasannya di sini? Oh, ini langsung latihan ya. Langsung ke bab 3 yang penjelasannya. Ya. Baik. Kalau gitu kita baca aja Pak ini Pak. Nih. Jadi yang dimaksud dengan 35 bab itu ini Pak. Nah, ini kan namanya tasrif sulasi mujarrad. Sesuai dengan peta konsep di atas, ini sulasi mujarrad. Ada fa'ala. 6 bab. Ya, ada 6 bab. Assalamualaikum. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Kemudian ada fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, sama fa'ila yaf'ilu. Ada 6 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada fa'ala. Nah, dalam bahasa Arab itu semuanya berawal dari 3 kata. Dari kata fa, dari kata ain, dari kata lam. Kalau ada orang mengatakan fa fi'il artinya huruf pertama. Fa'ala. Fa fi'il itu fa ini. Ain fi'il ain ini. Lam fi'il ya lam ini. Fa'ala fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Ya. Fa fi'il ain fi'il lam fi'il.
Jadi fa fi'il itu adalah huruf yang pertama, ini dikenal dengan fa fi'il. Yang pertama ini huruf fa. Kemudian dikenal dengan ain fi'il itu ini, ain yang di tengah, Pak. Kemudian dikenal dengan lam fi'il itu yang di akhir. Nah, sebagai contoh gini, kata-kata ba, nah bisa nulis di mana ya? Pen kali ya. Pen. Nah ini coba bisa gambar nggak di sini ya? Bentar Pak. Di Bapak kelihatan nggak tampilan ini? Tulisannya belum terlihat, Ustaz. Oh masih polos ya? Ya. Nah kalau ini? Mungkin background-nya mungkin atau hurufnya yang. Kalau ini kelihatan Pak? Nggak juga, Ustaz. Nggak juga. Ya. Oh belum kelihatan ya? Yang tampil di Pak Amir apa? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Oke. Sebentar. Nah ini kali ya. Ini kelihatan nggak Pak? Ya itu kelihatan saat Ada ya. Nah ini kataba. Ketika kita tanya mana fa fiil itu yang ini nih. Fa, ain, lam. Ini apa ya? Fa'alah. Jadi ketika kita tanya mana yang dimaksud dengan fa fiil itu ini nih. Nah, yang di depan. Berarti kalau kataba huruf kaf. Kalau ain fiil yang di tengah. Berarti ta. Kalau ditanya lam fiil berarti ba. Itu. Atau yang lain, doroba. Roba. Kalau anak tanya, mana fa fiil, Pak? Berarti do. Mana ain fiil? Ro. Mana lam fiil? Ba. Inilah. Nah, inilah 3 huruf ini dari kata fa, ya, ala, inilah rumus awal dalam bahasa Arab. Sampai Bapak mau mencari kamus tuh dari sini. Ya, di bahasa Arab itu di awal dari inilah. Nih 3 ini. Nah, jadi kalau Bapak menemukan kata dalam bahasa Arab misalnya maktabun, Pak. Maktabun. Maktabun. Nah, Bapak bisa mengambil, oh maktabun ini asal katanya apa ya kira-kira? Nah, maka Bapak lihat, kataba. Ya, berarti ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Berarti asal katanya cari huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba. Nanti di kamus Bapak nyarinya bukan maktabun. Ya. Ya, bukan maktabun, tapi yang Bapak cari adalah huruf kaf, kataba. Gitu. Taib ya. Wah, ini kita ada peringatan ini, reminding meeting time. Wah, dia mau habis nih, Pak. Nggak berbayar ya kita nih ya. Putus. Nanti kita nyambung lagi aja ya. Connect lagi aja. Ada yang berbayar punya BLC langsung. Tapi anak repot bikin jadwalnya. Tape, nah ini. Nah, balik lagi ke sini ya. Udah tampil, Pak? Ya. Nah, balik ya. Ini yang sulasi, ini 6. Nah, ini ada yang 12. 12 itu adalah sulasi mazid. Sulasi mazid, tambahan. Tambahan itu terbagi 3 lagi. Ada tambahan biharfin, 1 huruf. Biharfin. Ada tambahan biharfain, yaitu dengan 2 huruf. Ada tambahan bisalasati ahruf, yaitu tambahan 3 huruf. Sekarang coba Anda tanya, Pak. Yang biharfin, tambahan 1 huruf. Kira-kira yang mana nih tambahannya, Pak? Ya. Huruf apa? Itu hamzah. Hamzah, betul ya. Hamzah. Dari
Jadi yang tambahannya ada huruf hamzah yang ini Pak di depan. Nah, Ya. af'ala. Af'ala yuf'ilu. Af'ala Ilu. yuf'ilu ya. Ini tambahannya huruf hamzah. Kenapa? Karena asal kata itu adalah 3. Fa'ala. Ya, jadi yang ditambah ya hamzah. Kalau yang ini? Yang bawah berarti alif. Alif. Fa'ala. Iya Fa'ala. betul. Yang ditambah adalah alifnya yaitu fa'ala. Pada nempel pada huruf fa. Kalau yang terakhir tambahannya apa? Berarti tasdidnya yang ditambah. Tasdidnya. Sebetulnya bukan tasdid Pak. Jadi tulisannya itu kayak gini nih. Sukun. Berarti ain ditambah ain 1, Ustaz. Ain, betul. Ya, Masya Allah nih Pak Amir ya. sudah. Belajar dari itu mat badal, Ustaz. Oh iya. Ternyata dari ada Ya. tambahan huruf, 2 huruf. Fa'ala Pak ya. Iya. Ya, Ini kan tasdid ya. Fa'ala. ya. Sebenarnya kan bahasanya bukan fa'ala gini kan. Tulisan yang benar tuh gini nih. Fa'ala. Fa'ala. Gini nih. Nih. Fa sukun. Ala. Gini kan. Berarti Ya. tambahannya adalah ain sukun. Ain sukun. Itu awal katanya ini fa'ala. Tapi kan nulis 2 ain repot, tinggal tambahin tasdid aja udah bacanya fa'ala. Sebenarnya belajar bahasa Arab ini mudah Pak. Dan pengen kemudahan gitu. Jadi jangan dipersulit. Tapi ini yang biharfin. Biharfin ada 3 Pak. Af'ala, fa'ala, sama fa'ala. Fa'ala. Dan yang paling asik itu ngafal yang ini Pak. Ya, ngafal paling asik itu yang ini. Ya, insya Allah nanti Ana coba bantu. Ada nadanya yang enak itu ya. Asik banget ini. Sama yang biharfain. Biharfain ada 6. 1, 2, 3, pada 5. Ada 5. Tambahannya adalah ifta'ala. Berarti tambahnya apa Pak Amir? Berarti hamzah sama huruf ta. Iya, alif dan ta. Tambahannya alif dan ta. Alif dan ta ya. Ya, yang kedua infa'ala. Infa'ala yang mana Pak tambahannya? Berarti alif sama nun. Alif dan nun. Mumtaz. Kalau yang ketiga tafa'ala. Tambahannya mana Pak? Ya, berarti ta sama alif. Ta sama alif. Oh, Masya Allah nih. Enak sekali sama Pak Amir nih. Paham semua nih. Tafa'ala. Yang mana tambahannya Pak? Fa'ala berarti ta sama ain sukun. Ain sukun. Mumtaz. Terakhir if'alla. Yaf'allu. If'alla mana tambahannya Pak? Berarti alif sama lam sukun. Masya Allah. Mumtaz ya. Wah, Masya Allah nih mudah sekali nih Pak Amir. Ya, Insya Allah mudah Pak Amir. Semoga Pak Amir cepat bisa ini belajarnya. Harus. Ya. Dan ini semua tambahannya 2 huruf ya. Ada yang 3 huruf Pak. Nah, ini 3 huruf. Tapi semuanya ini jarang Pak ya, jarang ya. Ya, lebih jarang lagi yang sisanya yang 35 itu ya. Itu lebih jarang lagi. Ini aja udah jarang. Di salah satu huruf misalnya apa? Istaf'ala, yastaf'i. Nah, istaf'ala tambahannya yang mana Pak? Alif, sin, dan ta. Iya, 3 huruf di depan ini tambahannya Pak. Ya. Kemudian yang bawah if'au'ala, yaf'au'ilu. Nah, ini yang mana yang tambahan ini? Berarti fa'ala berarti alif, ain, dan waw. Nah, Ain dan mana? waw. Ya. If'au'ala, yaf'au'ilu. Alif, ain, waw. wow, oke, baik, mumtaz. If'au'ala, yaf'au'ilu. Ini tambahnya mana Pak? Berarti alif, waw, dan waw sukun. Ya, ada 3 wawnya ya. Ada 2 wawnya Pak ya. Waw, ya. Ya, kalau if'ala, yaf'alu. Alif, 2 alif tambah lam sukun. Oh, Masya Allah, mumtaz. Ini sudah paham betul nih Pak Amir ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bentuknya Pak ya. Ana baca dulu, nanti Pak Amir simak ya. Nanti Pak Amir, giliran Pak Amir nanti baca. Nah, ini Pak. Ketika kita belajar sulasi, tasrif istilahi, nah, maka yang dimaksud adalah 7 ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi Pak ya. Nah, urutannya nanti kita baca dari kanan ke kiri. Kita mulai dari bab pertama, bab 1.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Lihat Pak ya, identiknya bab pertama ini adalah fathah dhamma. Fathah dhamma. Fa'ala yaf'ulu. Fathah dhamma. A U. Boleh Pak, diidentikkan Pak ya. Nanti ada rumus saktinya juga Pak. Ada rumus saktinya ya. A U. A U. A U. A U. Maksudnya fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Mumtaz. Nah, ketika yaf'ulu di belakangnya juga U semua Pak. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Jadi U semua Pak ya. Ini bab yang pertama. Terus bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Bab kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Sekali lagi Pak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Coba kita bandingkan. Fa'ala yaf'ilu. Berarti apa Pak? AI. Masya Allah. AI. Nah, ketika AI belakangnya juga I semua Pak. If'il la taf'il. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Iya. Ini bab kedua. Iya. Jadi kalau bab pertama AU, kalau bab kedua AI. Mumtaz. Sekarang bab yang ketiga Pak. Bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab yang ketiga Pak ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Sekali lagi Pak. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Nah, coba. Kalau bab ketiga, A apa Pak? AA. Mumtaz. Jadi bab ketiga AA. Ya. Nanti sampai bab 6 nanti kita punya rumus sakti insyaallah ya. Ketika dia fa'ala yaf'alu maka yang di belakangnya A semua Pak. If'al, taf'al ya. Jadi ngikutin semua. Jadi ngikutin yang kedua yaitu mudhari. Kalau mudhari'nya U belakangnya U. Kalau I semuanya I. Kalau A semuanya A. Gitu Pak ya. Yang keempat. Nah, ya kalau yang keempat, nah ini ain fiilnya turun ke bawah. Kalau ini di atas semua ya. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Kalau ini di bawah. Fa'ila. Nah, baca bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Sekali lagi. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun mana ini? Nah, ini 140%. Nah, bab yang keempat ya. Suaranya kedengaran Pak Amir? Kedengaran Ustaz. Ya. Nah, ini bab yang keempat. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Coba kita lihat bab keempat Pak. Kalau yang di atas kan AU, AI, AA. Kalau yang bab 4? IA. Oke. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Nah, ketika fa'ila yaf'alu ternyata di belakangnya tetap ngelihat yang mudhari, tidak pengaruh dengan madinya. Fa'ila yaf'alu ya belakangnya tetap atas if'al la taf'al. Ya Pak ya. Nah, kemudian yang bab yang kelima, yaitu fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Tapi sayangnya bab yang kelima ini dia tidak punya isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Kenapa? Nah, boleh dicatat Pak. Karena bab 5 ini biasanya sifat. Ya, karena dia sifat,
hanya pada fiil mudhari, fiil madhi dan fiil dan masdar. Sedangkan yang seterusnya dia tidak ada. Ini bab 5 ini kenapa tidak ada? Karena dia biasanya dari kata sifat. Contohnya baik, hasuna, jamula. Gitu. Makanya dia tidak punya yang ini. Apa kata sifat Ustaz ya? Ya, karena kebanyakan artinya mengandung makna sifat. Jamil misalnya. Jamula, hasuna. Gitu. Tapi bab 5 tetap masuk di madi dan mudhari. Contohnya apa? Fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ula yaf'ulu fa'lan. Coba kita lihat fa'ula. Berarti kalau bab 5 apa, Pak? Mumtaz. Yang terakhir, yang sulasi mujarrad, yang terakhir. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Sekali lagi. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Iya, mumtaz ya. Fa'ila yaf'ilu berarti i. Nah, dari 6 ini kita dapat rangkai au kita bisa tulis pilihan Pak ya. Ini terserah Bapak mau pilih apa, tapi kalau dari buku au ini bisa kita singkat aku. Au kan aku gitu ya. Ya, kelihatan ini Pak nih. Nanti Anda tulis di sini aja. Anda lagi tulis di tangan ini Pak. Nih, Anda lagi tulis di tangan. Ya, bingung juga Anda tulis di sini kan. Tulis di tangan nih. Au. Nggak apa. Au itu aku. Ya, Pak Amir tulis saja di bukunya ya. Ada juga sih di buku. Ya, saya ada. Ya, saya sudah beli bukunya Ustaz, jadi sambil baca. Ya. Kemudian bab yang kedua. Bab kedua apa tadi Pak? AI. Maka kita singkat dengan yakin. Yakin. AI, yakin. Oke. Kalau bab 3 apa Pak? AA. Kita singkat menjadi hanya. Hanya. Kalau bab 4? IA. Kalau IA berarti kita katakan dia. Kalau bab 5? UU. Kalau UU kita bisa bilang untuk. UU untuk. Ya, kalau mau lebih enak lagi untukku. Untukku. Lebih banyak nih U-nya ya. UU. Terakhir Pak, bab 6 apa Pak? II. Maka kita bisa tulis kini. Maka kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat, apa kalimatnya Pak? Aku yakin. Ya. Hanya dia untukku kini. Masya Allah, ini Pak Amir lagi ini nih, lagi ngegombal ini. Iya itu. Kemarin baca bukunya malu-malu baca. Aku yakin hanya dia untukku kini. Gitu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Amir nih. Coba Pak, Anda bikin satu lagi Pak. Nah, ini bikin satu lagi Pak. Nah, bisa tulis nggak ya? Pertama tadi bab 1 apa Pak? Ini tulisannya kurang bagus ya Pak ya? Gimana caranya? Ya kurang. Aku pakai kuas kali ya? Pakai kuas. Jadi kuas ya. Nah, bab 1. Wah, luber juga dia ya. Coba kita Pak ini Pak. Kalau ini nih. Nah,
Warna hitam. Oke. Bab 1. Kegedean, Pak. Aduh. Ya. Mana ini? Kuasnya kegedean. Nah, ini aja nih. Bismillah. Bab 1 ya. A U. A-U. Ya, tadi aku. Aduh, jelek juga, Pak. Ya pokoknya Bapak bisa lihat ya nih di tangan Ana nih. Ya, saya baca di Ya, ada juga kan di bukunya ya. Jadi untuk menghafal sulasi mujarrad hanya cukup dengan ini aja, satu kalimat. Nah, inilah kemudahannya bahasa Arab melalui bisa. Nah, itu, Pak. Ini promonya, Pak ya. Kenapa belajar lewat bisa? Karena hanya dengan menghafal, aku yakin hanya dia untukku kini, Bapak sudah menguasai tasrif sulasi mujarrad gitu, Pak. Gitu. Dengan Bapak. Ini itu ada yang pertama bab 1 Ustaz yang itu tersendiri ya, itu alifnya uf'ul, yang lain kan if'il itu Ustaz. Ada ini Oh iya, betul. Nanti biar ada memudahkan untuk kalau ya, boleh Pak. Anak kasih Pak ya. Jadi Pak, kaedahnya Pak ya. Kalau harokat di ain fiil, nih kita lihat ya, ain fiil Pak ya. Ain fiil itu berarti ain ya, yang di tengah ya. Ini kalau kita bicara ain fiil. Kalau ain fiilnya harokatnya doma Pak ya. Maka pada fiil amr hamzahnya harus doma. Ya. Jadi kalau uu fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau doma harus doma. Selainnya kan harokat itu cuma ada 3 Pak ya. Fathah, kasroh, doma. Kalau doma harus doma. Kalau fathah atau kasroh maka dia kasroh. Fathah, kasroh, kasroh. Jadi yang beda cuma doma aja Pak. Doma, iya, oke. Iya. Berarti kalau fathah kasroh iya, berarti hampir sama dengan yang itu Ustaz ya, yang membaca surat-surat di Al-Qur'an yang diawalin itu. Betul. Kayak ya kan berarti ya, betul. ada yang betul. Ya, oh iya. Berarti dua itu ya, kalau dia doma yang ketiga kalau nggak salah berarti dia berarti kalau atas sama iya. Iya, gitu. Kenapa kaidah Al-Qur'an sama dengan kaidah bahasa Arab, Pak? Ya, karena bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Maka kaidah yang ada dalam Al-Quran ya itulah kaidah bahasa Arab. Jadi ya beruntunglah Pak Amir sudah pernah belajar tahsin. Nah, itu semua ilmu bahasa Arab sejatinya. Nah, cuman peruntukannya aja. Kalau peruntukan di ilmu tajwid atau ilmu tahsin kan hanya untuk membaca Al-Quran. Kalau bahasa Arab lebih umum, baik di Al-Quran maupun di hadis maupun di yang lain. Baik, mumtaz lah Pak Amir. Mudah ini Pak Amir ya. Jadi kalau mau menghafal wazan tasrif sulasi mujarrad hanya dengan satu kalimat. Apa itu Pak Amir? Aku yakin hanya dia untukku kini. Masya Allah, ini Pak Amir. Hanya yang segala hanya. Masya Allah, ini bisa disampaikan ke istri tercinta Pak Amir ini Pak Amir. Nah, ini yang agak panjang yang ini Pak ya. Tasrif sulasi mazid. Sulasi mazid. Ini banyak. Tapi Ana coba baca Pak ya. Insya Allah kalau Ana baca Pak Amir asik dengerinnya ya. Bismillah, kita mulai dari yang tambahan satu huruf dulu Pak ya. Bismillah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il gitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini bab yang ke-8 sejatinya ya. Tapi bab yang kedua untuk sulasi mazid.
fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Kemudian yang ketiga, af'ala yuf'ilu if'alan af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Ini yang 3 tambahan 1 huruf. Baik, kita lanjut ke yang kelima, tambahan 2 huruf. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. Lanjut yang kedua. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. Ini Pak Amir dengerin aja dulu, nanti kita bareng-bareng Pak Amir ya. Yang selanjutnya yang ketiga tambahan 2 huruf. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il. Tambahan yang kedua huruf yang keempat. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il in fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il. Terakhir yang tambahan 2 huruf. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla if'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla. Ini yang tambahan 2 huruf. Sekarang tambahan yang 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il if'ala yaf'a'ilu if'ila if'ala yaf'a'ilu if'i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il la taf'aw'il if'ala yaf'a'ilu if'i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il la taf'aw'il if'awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil if'awwala yaf'aw'i if'awwala yaf'aw'il if'awwala yaf'awwilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil. Terakhir Pak. If'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala. Ini semua bahasanya seperti itu ya. Dan insya Allah dengan sering mendengar ini Pak Amir ke bawah mimpi ya Pak ya. Insya Allah ini ke bawah mimpi ya. Taib. Ini belum asik Pak. Kenapa? Karena belum masuk ke kalimatnya. Kalau udah masuk ke coba dengan kata ini dimasukkan, nah itu baru seru. Kemudian ini yang sulasi mujarad ya, melengkapi 18 untuk menjadi 22 tambah 4 ya. Ini jarang ya, tapi nggak apa-apa kita baca yang tambah 1 huruf. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan
mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil. Kemudian yang tambahan 2 huruf untuk rubai, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal. Kemudian yang kedua, if'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil if'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil. Dan yang terakhir yang ke-22, if'allala if'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alillah if'alalla yaf'alillu if'illalan muf'alillun muf'alallun if'alilla la taf'alillah. Ini yang ke-22. Nah, habis Pak, alhamdulillah. Sebelum kita masuk, nah mari kita kerjakan latihan bersama Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak? Intinya ini Pak Amir untuk pertama kali mendengar wazan, ya, mendengar wazan, dan wazan yang paling sering akan dipakai yang pertama tadi Ana tunjukkan, yaitu ini, apa namanya? Aku yakin hanya Dia untukku kini. Ini aja, ya, itu aja. Sampai di sini ada pertanyaan Pak sebelum kita masuk ke latihan? Pak Amir, ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, lagi pelajari aja polanya, mau dilihatin. Oke. Kalau ini nggak ada pola Ustaz ya, memang harus dihafal ya. Iya, ini belum Pak. Belum nemu kali. Kalau yang apa tadi yang kulasi mujarad itu kan kelihatannya 3 kolom itu tidak berubah, jadi dihafal sekali sudah. Iya, betul. Karena dia paling banyak penggunaannya Pak. Yang lain, itulah kemudahan yang dikasih oleh Allah itu, karena itu paling banyak, paling mudah dihafal. Paling mudah ya. Karena yang lain ini jarang digunakan, udahlah dikasih susah dikit, tapi nggak banyak, dikit aja. Kalau nggak ada kita latihan Pak. Bismillah. Siap ya Pak? Silakan dibaca nomor 1 Pak Amir. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan ilmu. Iya, A, B, C. Sorop. Apa? Sorop ya. Ilmu sorop. Iya, 100 untuk Pak Amir. Masya Allah. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain dinamakan ilmu B, ilmu sorof. Itu tadi yang kita baca. If'alalla yaf'alillu if'ilalan. Ya, tasrif istilah, tasrif ya, tasrif istilah. Kalau nahu apa Pak? Nahu? Ya, nahu nahu perubahan bentuk kata. Perubahan. Nahu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata dalam suatu kedudukan kata. Ya, kedudukan dia. Apa dia pelaku, apa dia apa gitu ya. Objek. Objek atau keterangan. Itu semua di nahu. Kalau balaghah apa Pak? Balaghah? Apa ini? Ilmu bahasa. Balaghah ini kalau di bahasa Indonesianya yaitu majaz. Ya, lebih ke majaz. Ilmu tentang ya apa namanya? Lebih ke apa ya? Ya itulah ke seni bahasanya, ke apa namanya? Tata bahasa, sastranya itu. Sastranya itu. Balaghah gitu ya. Kalau imla apa Pak? Imla? Imla apa bahasa Indonesia itu, bukan? Imla. Ya, apa bahasa Indonesianya imla, Pak?
Imla ya, di dikte kalau gitu. Dikte, betul. Dikte. Imla itu Ya, adalah dikte, ya. Di ilmu bagaimana dia menulis kata dari apa yang ia dengar. dengar. Oke. Iya, itu imla. Taib. Nomor 2 Pak Amir. Nomor 1 100 ya. B jawabannya. Nomor 2. Ah, pola atau acuan atau rumus disebut dengan, ya itu tadi wazan, wazan. Iya, betul sekali. Wazan. Wazan. Jawabannya adalah B, wazan. Betul, Pak. Mumtaz. Kalau mauzun? Mauzun berarti pembandingnya yang Ya, dibandingkan. betul. Mumtaz. Kalau tasrif? Tasrif tadi perubahan. Ya, tasrif sama sorob sama ya. Oke. Ya, kalau samai? Sama belum tahu itu Ustaz. Oke, Sama. samai itu dari mendengar, Pak. Oh, sama Nah, sama menyimak itu, berarti. iya, jadi samai itu adalah lafaz-lafaz yang kita ketahui dari yang kita dengar dari orang Arab. Oh, Gitu. Jadi dari yang kita dengar dari orang Arab. Samai, dari sananya seperti itu. Ya. Ada orang yang mengatakan kenapa kolamun gitu. Asal katanya apa? Ya kita katakan dari dulu kita mengenal dari orang Arab kolamun, tidak ada asal katanya. Ya kolamun gitu. Beda dengan kitab. Kitab asal katanya katabah, menulis. Kumpulan apa yang ditulis namanya kitab. Kalau kolamun nggak ada, Dari Arabnya seperti itu. Nah, karena dari Arabnya seperti itu maka disebut samai. sama Ya, tip. Nomor 3 Pak Amir. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut ya tadi mauzun. Mauzun, Oke, mumtaz ya. mauzun. Nah, kalau kiasi apa kiasi, Pak? Kias, seperti kias. Kias. Artinya Kias. Bukan dibandingkan ya, dikiaskan lah bahasa apa? Indonesia. Kias sudah bahasa Indonesia, Pak ya? Iya, sudah sudah Ah, dikiaskan nanti apa ya, sudah bahasa Indonesia dikiaskan. Misalnya di sana seperti itu, di sini karena belum pernah berarti kita kiaskan ke sana itu. Oke, mumtaz, Pak. Kias ya kias, ya. Ini alhamdulillah udah dikasih kemudahan. Ini ada rahasia, Pak. Sejatinya bahasa Indonesia itu lebih dari 1000 kata, Pak. Itu bahasa Arab. Lebih dari 1000 kata itu bahasa Arab. Percaya nggak Pak Amin? Ya, kemarin baca ya kayak iklan baru tahu kalau iklan itu. Iklan bahasa Arab. Iya, Itu luar biasa. Jadi sejatinya orang Indonesia itu adalah orang yang paling mudah untuk dapat berbahasa Arab, ya. Karena mayoritas penduduknya Muslim dan kosakata hariannya udah dari bahasa Arab. Meja maktab ya. Dari kursinya, dari masjidnya, dari menaranya, dari dewannya, dari manusianya. Insan udah bahasa Indonesia. Ya. Dari lihafnya. Lihaf itu sama artinya dengan bahasa Arab. Lihaf ya lihaf. Imamnya, muazzinnya, masjidnya, apalagi Pak? Sajadahnya, ruku, sujud. Masya Allah. Taat bahasa Arab. Ta'atun, taat. Ya. Adil bahasa Arab. Adil bahasa Arab. Iya. Bahkan ada bahasa Sunda dari bahasa Arab. Pak Amir orang Sunda kan? Sulawesi, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Tapi tahu bahasa Sunda? Ya, sudah 20 tahun di sini saja. Iya. Pak Amir, kalau seandainya kita sebut panas, bahasa Sundanya apa Pak Amir? Panas. Haredang ya Pak Amir ya? Haredang. Hah? Ya, Ustaz. Haredang itu bahasa Arab Pak Amir. Haredang, harun jiddan. Harun jiddan. Orang Sunda susah bilang harun jiddan, haredang gitu. Ya. Harun jiddan. Harun jiddan, haredang tuh harun jiddan. Iya panas banget. Panas ya. Gitu. Jadi luar biasa, ya. Terus apalagi Pak Amir? Banyak sekali ya. Jadi kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, artinya dia tidak memahami asal kata itu. Ya, kalau dia memahami, dia pasti bisa bahasa Arab. Bahwa sehari-hari dia udah bahasa Arab kok gitu. Lanjut Pak Amir, nomor 4. Tafadhol dibaca.
Perubahan suatu kata dari fi'il madi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan seterusnya disebut dengan tasrif istilahi. B. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Tasrif istilahi. Kalau lughawi, Pak? Lugawi berarti tas yang apa ini yang Berdasarkan kemarin domir, domir. berdasarkan domir. Jumlah Domir. dan jenis. Jumlah dan Jumlah. jenis. Jumlahnya ada 3, mufrad, musanna, jamak. Jenisnya ada 2, musanna muannas dan muzakkar. Baik. Muzakkar. Ya, tasrif kiasi yang dikiaskan, tasrif samai yang didengar. Nomor 5, Pak. Tafadhol. Perubahan kata hamidun menjadi hamidani, hamiduna, dan seterusnya disebut dengan ya ini tasrif lugawi. Mumtaz, tasrif lughawi ya, berdasarkan jumlah dan bilangan. Ini jumlah dan jenis. Ini jumlah ya. Hamid 1 jadi banyak, jadi 2. Baik. Nomor 6. Nomor 6. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Mumtaz, fi'il amr. B ya. Kalau fi'il madi? Fi'il madi kata kerja lampau. Fi'il mudhari? Fi'il mudhari berarti yang sedang berlangsung kata kerja. Nahi yang larangan. Oke, mumtaz. Bagus sekali. Nomor 7. Apa makna dasar dari isim maf'ul? Maf'ul. Apa, Pak? Tadi kan Pak Amir bilang ada isim fa'il, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul apa? Tadi maf'ul yang dikenai perbuatan. Mumtaz, yang dikenai perbuatan, yaitu objek. Lanjut Pak, nomor 8. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut sulasi. Sulasi, mumtaz. Kalau rubai? 4. Khumasi? Nah, itu humasi enggak tahu. Humasi dari khomsah. Khomsah berarti 5. Ya. Sudasi? 6. Sudasi dari sadis yang ke-6. Sudasi jadi ke-6. Kalau as-sudais? Itu imam besar. Ya, sudais artinya anak ke-6, Pak ya. Ada ke-6 itu ya. Ya, sudais ya. Ada rubai ya. Rubai 4, sudais 6. Ada juga namanya sumain. Sumain 8. Ya, subai 4, 7. Sab'ah subai. Tapi yang paling enak ya sudais karena paling sering kita dengar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu kan. Nomor 9 Pak Amir. Mudah ya. Jawabannya apa Pak nomor 9? Ya, tadi rubai. Ya, rubai ya. 4 rubai. Nomor 10. Wazan sulasi 6, rubai itu rubai. Sulasi 6. Betul nggak sulasi 6? Sulasi. Oh, tadi kan berapa? 6 tambah. Sulasi tadi 8 jadi 6 tambah 18. 18. Rubai ada? Berarti 35 berarti 17. 17. Kan total 35. Enggak, 35 enggak. 35 langsung dipangkas jadi 22. Oh, 22 berarti 4. Rubai 4. 1 rubai yang mujarrad. Kemudian ada 3 sulasi rubai mazid. Ada 4 rubai mazid. Coba kita lihat ya. Mana Pak? Halaman berapa Pak ya? Ini sudah 20 di atas. Nah, ini Pak.
Ya, oh iya. Nah, Sulasi ada ada ya. mujarrad 1, kemudian yang mazid ada 4. 1, 2, 3. Jadi total 4. Yang mazid ada 3. 1, 2, 3. Jadi total ada 4. 18 tambah 4 total. Berarti 35 bukan di sini ya, bukan 35 Ustaz ya. 17-nya tidak Ini disebutkan di sini. gambaran yang 35 ya. Iya. Ya, 35, 17-nya tidak disebut di sini. Jadi jawabannya apa ini Ya. Pak? Nomor 10? Di 10 itu sulasi mana tadi? Oh, berarti dan ya, berarti dua-dua. Ya, Ustaz. 22. Oke, mumtaz. Barakallahu fiik. Dah, habis Pak. Di bab 2 ada yang mau ditanyakan? Eh, catatan. Ya, sejauh ini belum start, tinggal kebayang mau menghafalnya aja nih. Nah, ini kita hafal satu-satu Pak. Bab 3 ini kita menghafal sulasi mujarrad. Aku yakin hanya dia untukku kini. Untukku kini. Ya, lihat Pak ya. Aku nomor 1, yakin nomor 2. Ya, hanya Nomor dia 3, 4, untukku 5, kini ini 6. 7. 6 ya, Pak, 6. cuma 6. Oke. Oh, Aku ke yakin bawahnya hanya dia untukku. Aku yakin ini. hanya dia untukku kini. Cuma 6. Ya, ini yang tadi kita baca. Polanya. Tip. Nah, mangga Pak dibaca Pak. Sulasi mujarrad. Iya, tulasi mujarrad mengenal tulasi mujarrad. Nah, Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 22 wazan bab ilmu sorof terbagi menjadi 4 kelompok kata kerja. Salah satunya adalah tulasi mujarrad. Tulasi mujarrad adalah kata dasar atau fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf saja. Tulasi mujarrad memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda untuk setiap babnya. Setiap fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf pasti akan masuk ke salah satu dari 6 bab ini. Di mana di antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki perubahan bentuk yang spesifik. Berikut ini adalah tabel wazan tulasi mujarrad dari bab 1 hingga bab 6. Alhamdulillah. Ini yang tadi kita baca, Pak. Ya. AU, AI, AA, IA, UU, II. Mantap ya, Pak ya. Mudah ya, Pak ya. Tuh, dari warnanya juga disamain. Biru. Fa'ala. Fa'ila. Nah, ini warna apa nih? Krem. Ini. Yaf'alu ini. Yaf'ulu ini. Nah, mudah Pak, insya Allah. Lanjut Pak, catatan. Catatan, penulis sengaja tidak mencantumkan tasrif isim zaman, isim makan, dan isim alat karena sifatnya yang sama'i dan jarang dipergunakan meskipun ada beberapa yang mengikuti tasrifnya. Nah, sama'i tadi apa maksudnya Pak? Yang kita dengar dari orang Arab. Iya, jadi nggak bisa kita bakukan sebagai sebuah rumus ya Pak ya. Ya, lanjut Pak. Bab 5. Bab 5 tidak memiliki isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahyi, dan juga tidak memiliki isim fa'il, akan tetapi memiliki bentuk tersendiri yang akan dibahas kemudian. Ya, ini yang tadi Ana sampaikan, bahwasanya bab 5 ini karena mengandung makna sifat, maka dia tidak memiliki isim maf'ul, isim fa'il, fi'il amr, fi'il nahi, dan selanjutnya. Terakhir catatan. Pada kenyataannya tidak semua bentuk masdar mengikuti wazan fa'lan, namun penulis sengaja memilih bentuk ini supaya memudahkan orang yang baru belajar dalam menghafal rumus ini. Ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk masdar mengikuti wazan ini. Iya, jadi contohnya fa'lan ini di masdar ya Pak. Nih kita lihat masdar Pak ya. Masdarnya fa'lan semua Pak ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan.
Padahal kalau kita turunkan dalam mauzun, contoh kata kataba. Kataba yaktubu katban. Tidak, orang Arab tidak bilang katban. Tapi orang Arab mengatakan kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun uktub la taktub. Ustaz, kenapa ini kitabatan? Kita jawab sebagai samai. Ya. Samai. Jadi masdar, ada juga masdar yang samai. Contohnya kitabatan. Tapi kenapa penulis menuliskan fa'lan? Karena mayoritasnya fa'lan. Contoh Pak, doroba yadribu. Doroba yadribu. Berarti A-I. A-I. Doroba yadribu. Coba kita baca. Doroba. Doroba yadribu dorban. Yadribu berarti doroba yadribu. Doroba yadribu berarti fa'ala yaf'ilu Pak ya? Ya, yang dua, bab dua. Doroba yadribu dorban, doribun, adrubun, idrib, la tadrib. Nah, ternyata doroba ngikutin ini, yaitu dorban. Dorban. Nah, berarti ngikutin Pak ya, dorban. Gitu. Jadi fa'lan kenapa dipilih? Karena cukup banyak juga yang mengikuti fa'lan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak Amir? Kalau kita belajar mau tahu nanti yang fa'lan yang ada samainya itu berarti di di kamus Ustaz ya? Iya, nanti dengan banyaknya Bapak ta'amul itu berinteraksi dengan kata-kata, nanti akan tahu sendiri. Gitu. Jadi samai kita dapati dari banyaknya kita berinteraksi dengan suatu kata itu. Di awal nggak apa-apa, semua disamakan dengan ini nggak apa-apa. Kata bayak tubuh katban boleh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita bilang, kok katban nggak ada ya, adanya kitabatan. Nah, di situ kita tahu bahwasanya kitabah itu samai. Gitu Pak. Jadi hukum asalnya ikutin saja ini, nggak jadi masalah. Ada lagi Pak Amir? Ya, cukup Ustaz. Cukup ya. Nah, mangga, mohon dibaca satu lagi Pak Amir. Ya. Perbandingan wazan tasrif tulasi mujarrad. Iya, yang 6 itu ya, yang 6 bab. Ya. Nah. Kelompok tulasi mujarrad memiliki 6 bab dengan wazan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 31. Keenam wazan ini harus dihafal dengan baik untuk lebih memudahkan cara memahami dan menghafal wazan tulasi mujarrad. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, inilah yang kita kenal dengan rumus sakti. Apa Pak? Rumus sakti. Nah, ini ya. Itu yang tadi aku Pak yakin, Amir. Ya. Hanya dia untukku kini. Aku yakin. A-U, A-I, A-A, yakin. A-A-I, A-A, iya, I-A, I-I. I-I, yakin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tadi ada di tangan Nana nih Pak tuh. Aku yakin hanya dia begini ya. Tip, lanjut Pak sedikit lagi. Setiap kata secara berurutan mengandung rumus untuk bab 1, 2 sampai bab 6. Wazan untuk tulasi mujarrad adalah, nah ini. Jadi yang dilihat adalah ain fiilnya Pak ya. Jadi yang dimaksud A, A-U, A-I, I-A, I-I, U-U itu semuanya di sini. Ainnya. Ya. Misalnya aku, A-U, fa'ala, yaf'ulu. Hanya A-A, fa'ala, yaf'alu. Dia, hanya. Berarti dia. Hanya Pak, hanya. Fa'ala yaf'alu. Kemudian dia berarti i, fa'i, ilah, alu, ia, yaf'alu. Iya. Uu,
Fa'ulu yaf'ulu. Faula, faula. Fa'ula yaf'ulu. Iya, jadi yang berubah cuman ainnya saja, Pak ya. Kini. Kini fa'ila yaf'ilu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi yang berubah tuh ini. Nanti ujungnya kan di sini Pak, coba lihat. Mana tadi? Nah, yang berubah itu di fi'il madi, fi'il mudhari saja. Ini bedanya cuma di sini. Nanti yang di belakang ini ngikutin mudhari. Kalau mudhari'nya dhamma, dhamma. Kalau kasro, kasro. Fathah, fathah. Fathah lagi, fathah. Dhamma nggak ada di sini ya. Kasro, kasro. Jadi yang poin penting yang harus Pak Amir perhatikan cuma di sini aja, Pak. Yang aku yakin hanya dia untuk kukini itu aja. Selebihnya mengikuti saja. Iya, jadi mudah. Jadi untuk fi'il sulasi mujarrad, beban untuk menghafalnya jauh lebih ringan dibandingkan yang sulasi mazid. Kalau sulasi mazid, Masya Allah gitu Pak. Ya. Tapi insya Allah Pak, mudah insya Allah. Karena kalau sudah bisa 6, berarti Bapak sudah dapat 1/3. Kan 18 total. Kalau sudah bisa 6, ya berarti tinggal 1/3-nya saja. Insya Allah mudah. Nah, sekarang kita bahas bab, udah jam 5:30 ya. Nah, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu bab 1 AU, yaitu aku. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Jadi kita bahas, silakan nanti Pak Amir dibaca-baca dulu. Selasa depan kita ketemu lagi. Ini ada latihan ya. Mana latihannya Pak Amir? Latihan ada Ustaz, latihannya. Latihannya halaman berapa tadi Pak? 48 ya? 48. Ini nomor berapa ini? 48 berarti. Nah ini nih, belum juga Pak. Ya dibaca aja Pak ya, kalau ada latihan dikerjakan. Udah kelewatan ini. Mana ini? Nah, ini Pak. Ya. Lewat kan. Nih. Bapak bisa coba-coba Pak ya nih. Fa'ala, kafaro, yakfuru. Nah, bisa Bapak coba lihat nih. Kafaro, ini bab 1 kan? Berarti ini kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru kufron, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur. Sataro yasturu satron satirun masturun ustur la tastur. Nah, ini semua nih. Tinggal Bapak ikutin polanya saya. Ini bab 1 semua Pak. Nih. Saroko yasruku surukan usna syarikun masyrukun usyruk la tasyruk. Nah, itu semua. Nabatayan butu nabatan unbut la tanbut. Nah, ini semua nih ada nih. Tinggal Bapak latihan aja Pak di halaman 48, 49. Ini yang asiknya dari fa'ala yaf'ulu. Gitu Pak ya? Ya. Ya, dihafal saja. Kalau Bapak mau nulis, Anda minta 5 saja. Tolong tuliskan 5 saja dari sebanyak ini sebagai latihan, nanti kirim ke Ana. Sebagai pembuktian bahwasanya Pak Amir memang bisa menerapkan semua. Jangan semua Pak, 5 saja. Jangan banyak-banyak ya. Tapi kalau latihan ngomongnya disebut semua ya Pak ya. Nasoro yansuru nasran, nasirun mansurun unsur la tansur, dakhala yadkhulu dukhulan, dukhulan, dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul. Coba terakhir Pak, ikutin Ana Pak. Sebelum kita tutup, kafaro Pak. Ikutin setelah Ana. Kafaro yakfuru kufran. Kafaro kafaro yakfuru kufron. Kafirun. Kafirun. Makfurun. Makfurun. Ukfur. Ukfur. La takfur. La takfur. Sekali lagi. Kafaro yakfuru kufran. Kafaro yakfuru kufron. Kafirun. Kafirun. Makfurun. Makfurun. Ukfur. Ukfur. Ukfur.
Kur. Ukfur. Uf. Uk. Ukfur. La takfur. La takfur. Nah, itu aja Pak. Jadi ini dibandingkan dengan bab yang pertama dari sulasi mujarrad. Nah, nanti dilatih sama 5 saja ditulis Pak ya. Berarti ini pasangannya ini berarti yang tadi Mas Darstat ya, yang ada sama I-nya ya kan? Iya. Ya. Kalau yang ya enggak, kayak ya kalau ini kan kon sudah nah, sama I beda ya, kayak gitu pola gitu. ya. Pokoknya ini yang samai ini dibedakan sama beliau. Duhulan kan nggak ada harusnya duhlan. Ini kan duhulan. Ruku dan harusnya dan ruku dan sukutan harusnya suktan, tapi kan sukutan. Itu ya Pak. Ada lagi pertanyaan Pak? Ya, cukup Ustaz. Kalau tidak ada, insya Allah dicoba saja Pak. Intinya dari pelajaran bab-bab ini adalah kita semua mencoba. Insya Allah kalau dicoba bisa paham. Tapi kalau nggak dicoba, ya belum tentu bisa paham. Ya, intinya dicoba Pak. Kalau belajar salah nggak jadi masalah. Tapi kalau belajar tidak mau mencoba, itu sudah salah. Jadi kalau belajar salah, ya belajar kemudian salah, itu sudah biasa. Tapi kalau tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba, itu sudah salah. Ya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Tabarakallah, Pak Amir ya, ana apresiasi sekali semangatnya Pak Amir. Insya Allah semoga ini menjadi timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak Pak. Pada hari tidak ada lagi yang dapat kita andalkan Pak. Hilang semua harta kita, hilang semua anak istri kita, itu udah nggak bermanfaat lagi Pak. Kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan ya, anak istri kita Pak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba yang datang di hadapan Tuhannya membawa hati yang selamat. Dan kita belajar bahasa Arab ini, kita berusaha untuk menyelamatkan hati kita. Hati ini kalau tidak dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat berupa ilmu dan amal soleh, dia akan dipenuhi dengan hal-hal yang dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Semoga Allah penuhi hati kita dengan kebaikan, dan dengan itu kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat. Ya, semoga Allah mudahkan kita mempelajari dan mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Pak Amir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.